dengan adanya peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran hukum yang kami duga dilakukan oleh Mr. A itu, ya, kenapa dia bisa berbuat hal-hal seperti itu di negara Indonesia. Siapa aja langsung bilang sama personal, kayak dijebak sih gitu. Jadi nggak ada komunikasi dengan Mr. A setelah itu? Nggak ada. Jadi tanggal 11 November pergi langsung aku blok nomornya. Termasuk email kami juga di blok. Jadi mungkin kami tegaskan sekali lagi. Yang pertama, anak daripada klien kami itulah anak dari seorang ibu, ya, anak seorang ibu, Anak warga negara Indonesia. anak warga negara Indonesia dan perempuan warga negara Indonesia. Yang kami tegaskan di sini, ini hak melekat selama tidak ada pernikahan secara resmi, ya, sesuai dengan undang-undang. Hak anak, hak asuh melekat kepada ibunya, ya. Dan jelas yang kami pertanyakan, yang juga kami sudah laporkan tentang ada dugaan pemalsuan. Jelas-jelas sudah ada klarifikasi dari pihak Subdin Jakarta Pusat telah membalas surat yang telah kami mohonkan. Jadi juga kami minta juga karena ada laporan per hari ini, ya, karena ancaman hukumannya untuk Undang-Undang Telekomunikasi 15 tahun dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE juga 10 tahun dan denda 800 juta. Sehingga ini sangat serius. Karena apa? Karena demi keadilan klien kita dan juga demi penegakan hukum, ya. Siapapun mau warga negara asing atau warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepada hukum negara ini. Siapapun yang melanggar harus ditindak, harus ada penegakan hukum, apalagi terhadap orang asing. Bang, satu lagi Bang, berarti dengan keluarnya yang pemalsuan dokumen itu akan lapor juga ke KPAI nggak? Dalam artian kan berarti laporan dia kan udah dimentahin gitu Bang. Dalam artian kan Jadi bohong, KPAI kita akan suratin, ya, kita pasti akan suratin dan juga akan lampirkan surat dari Subdin Jakarta Pusat, yang mana nanti kita sampaikan KPAI juga kalau mereka datang dengan ini, ya, berarti ada dugaan menggunakan apa namanya sertifikat palsu yang kami duga adalah palsu. Oleh karena itu, kalau memang itu ada dugaan seperti itu, KPAI harusnya menghentikan dulu proses ini sehingga proses kepolisian berjalan dulu, ya, dan anak juga masih dalam pengawasan dan juga hak asuh daripada ibunya yang menurut undang-undang memang melekat secara keperdataan, ya. Selama tidak ada pernikahan resmi sesuai dengan undang-undang perkawinan, hak anak melekat kepada ibunya, ya. Jadi jangan coba-coba menggiring opini bahwa klien kita bukan ibu yang benar, ya, dengan merekam tidak ada konfirmasi, merekam diam-diam, ya, membangun opini seolah-olah klien kami ada dugaan perselingkuhan. Ya, ini ada penggiringan ini. Untuk apa? Kepentingannya adalah untuk anak. Kalau ibu yang tidak baik, artinya menurut undang-undang hak ibu bisa dilepas. Oleh karena itu kami tegaskan kepada Polda Metro Jaya atas laporan kami tentang pemalsuan akta autentik dan juga tentang perekaman yang telah kami laporkan tadi supaya ditindaklanjuti. Kalau untuk soal pemalsuan akta autentik, kami yakin sekali, ya, bahwa alat bukti yang kami sudah sodorkan sudah memenuhi unsur dan kami minta supaya terlapor untuk ditetapkan sebagai tersangka. Segera. Ini jelas ya? Jelas. Ini melihatnya seperti apa Bang? Ya, saya pastikan bahwa sama-sama kita ketahui, ya, bahwa Mr. A ini adalah seorang warga negara asing yang dimana kami sangat sayangkan dengan adanya peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran hukum yang kami duga dilakukan oleh Mr. A itu, ya, kenapa dia bisa berbuat hal-hal seperti itu di negara Indonesia. Sangat disayangkan orang-orang yang menjadi korban adalah orang terdekat, yaitu istri, klien kami, di mana
yang sebenarnya seharusnya seorang suami itu ya melindungi istrinya. Maka dalam proses ini juga kami sedang mengkaji beberapa alat-alat bukti yang bisa saja kami jadikan menjadi laporan polisi berikutnya. Laporan polisi berikutnya. Sehingga memang betul-betul seperti pada saat ini, di mana sudah berjalan proses laporan polisi dan penyidikan terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen otentik, sudah terjawab, ya, sudah terjawab dan dijawab, diklarifikasi oleh pihak yang berwenang. Ini adalah satu pertanda baik bahwa tidak perlu lagi ya bertele-tele, tidak perlu lagi berlama-lama. Kami meminta kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya yang menangani perkara dugaan pemalsuan untuk segera menetapkan terlapor sebagai tersangka. Karena jelas dari hasil alat-alat bukti yang kami sampaikan secara transparan sudah menunjukkan adanya indikasi perbuatan pelanggaran pidana tersebut. Dan bersama ini saya menghimbau atau menyampaikan kepada rekan-rekan saya, yaitu kuasa hukum daripada Mr. A, untuk tidak menggiring atau membangun opini publik ya dengan isu-isu seperti kemarin disampaikan, ada isu perselingkuhan, ada isu tidak memberikan nafkah karena klien kami yang katanya ada selingkuh. Tapi lebih kepada kita fokus kepada persoalan hukum dan bukti-bukti yang kami punya. Jadi tolong stop, jangan lempar-lempar isu yang lain. Kita sama-sama fokus saja. Hadapi saja laporan kami, hadapi saja alat bukti kami. Gitu. Jadi tidak jangan dibuat isu, jangan dibuat bias.